Halo kaum mager semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy Dian Point The Gejot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival yang diambil dari kisah nyata, dan film ini berjudul Dersu Uzala yang dirilis pada tahun 1975. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik, memiliki banyak nilai kemanusiaan, dan tentunya banyak pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerat, ceret, cerot. Cerita berlatar belakang di Rusia pada tahun 1902 dengan memperlihatkan sekelompok ekspedisi yang sedang melakukan survei ke daerah Skotopo di wilayah Ussuri, yang mana ekspedisi tersebut dipimpin oleh seorang kapten bernama Arsinep. Dan tujuan mereka survei ke daerah Skotopo itu yakni mau memetakan daerah tersebut yang belum dipetakan. Karena saat itu hari sudah mulai gelap, lantas Kapten Arsinep pun memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut. Иногда случается, что горы и лес. Ну что ж, остановимся здесь. Ночуем здесь. Malamnya ketika hendak tidur di sana, mereka mendengar suara yang mencurigakan, membuat mereka langsung bangkit dan mengambil senjata. Dan tatkala mereka mau menembakkan senjatanya ke arah suara itu berasal, tiba-tiba ada suara yang mengatakan bahwa mereka jangan menembak karena dirinya bukan hewan buas melainkan manusia. Tak lama orang tersebut pun muncul dan kelihatannya dirinya adalah seorang pemburu. Melihat perawakan orang tersebut cebol semacam itu, spontan semua bawahan Kapten Arsinep pun tertawa. А ты говоришь медведь. Пошли поужинать с нами. Спасибо, капитан. Sambil memakan makanan pemberian dari mereka. Lalu di sana orang itu menceritakan bahwa dirinya adalah orang Waldi yang tidak mempunyai tempat tinggal, dan pekerjaan setiap harinya hanyalah berburu dari satu tempat ke tempat yang lain. Di mana malam tiba, disitulah dirinya beristirahat membuat tempat tidur sederhana. Namun hari ini bidikannya meleset membuat hewan buruannya kabur sehingga dirinya tidak bisa makan. Сегодня зубы стреляй. Mendengar itu, seorang bawahan Kapten Arsinep yang bernama Oliantep mengungkapkan, jika memang kamu adalah seorang pemburu yang kawakan, kenapa bidikanmu bisa meleset? Orang itu menjawab, apakah kamu juga tidak pernah meleset? Oliantep mengatakan bahwa dirinya adalah seorang tentara, jadi ya dirinya harus berusaha sebisa mungkin agar tembakannya selalu mengenai sasaran. Всегда попадай. Нам мазать не положено. Эй, ты! Хватит языком болтать. Melihat tingkahnya yang polos dan jujur di sini, Kapten Arsinep menjadi tertarik kepada orang cebol tersebut. Lantas di sana beliau pun menanyakan, siapa namamu dan berapa umurmu? Orang itu menjawab, aku Dersu Uzala. Dersu mengatakan dirinya tidak mengetahui entah sudah berapa umurnya. Akan tetapi Dersu masih ingat bahwa dirinya sudah hidup sendirian di hutan tersebut itu hampir 40 tahun lebih. Awalnya dirinya mempunyai anak dan istri. Akan tetapi sekarang mereka sudah meninggal dibunuh oleh para perampok yang biadab. Mendengar itu Kapten Arsinep merasa sedih. Kemudian beliau menawarkan agar Dersu menjadi pemandu ekspedisinya. Dersu menjawab bahwa dirinya akan memikirkannya dahulu. Моя. Думай надо. Paginya Dersu tidak mengatakan apapun kepada Kapten Arsinep, akan tetapi dirinya berjalan di depan mereka, di mana hal itu menandakan bahwa Dersu bersedia menjadi pemandu mereka. Namun belum juga jauh berjalan di sana Dersu berhenti. Dersu memberitahukan bahwa 3 hari yang lalu ada orang Cina yang lewat ke tempat tersebut, karena dari bekas jejaknya terlihat jelas orang tersebut memakai sepatu Cina. Mendengar itu semua anak buah Kapten Arsinep menertawakannya, dan mereka menyangka bahwa Dersu ini adalah orang tidak waras yang sok tahu. Dalam perjalanan Dersu mengatakan bahwa sebentar lagi pasti mereka akan menemukan gubuk, sebab di sana ada pohon yang kulitnya terkupas untuk membuat atap. Наши скоро балаган, крышу делай. Dan benar saja apa yang dikatakan Dersu tersebut. Tak jauh dari tempat itu di sana mereka menemukan gubuk, yang mana dari dalam gubuk tersebut Kapten Arsinep menemukan bekas dudukan, tempat tidur dari rumput, dan juga potongan kain buatan Cina. Di mana kenyataan itu membuat Kapten Arsinep dan semua bawahannya membenarkan apa yang dikatakan Dersu. Rupanya Dersu ini bukanlah orang sembarangan, melainkan orang sakti yang memiliki ilmu tinggi sehingga dirinya bisa mengetahui apa yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. Lalu saat itu Dersu pun mengumpulkan kayu bakar yang lumayan banyak, kemudian memperbaiki gubuk itu, menjadikan mereka yang melihatnya kembali merasa aneh dengan perbuatan Dersu tersebut.
Sebelum meneruskan perjalanan di sana, Dersu meminta beras, garam, dan korek api untuk ditinggalkan di gubuk tersebut. Mendengar itu, Kapten Arsinep menanyakan untuk apa mereka harus menyimpan semua itu di gubuk tersebut. Dersu memberitahukan bahwa nanti akan ada orang yang datang ke gubuk itu. Jika mereka sudah menyiapkan makanan, maka orang itu tidak akan mati kelaparan. Setelah mengetahui alasannya, beliau pun menuruti permintaan Dersu tersebut. Алентьев, принеси сюда спички. Sambil berjalan di sini, Kapten Arsinep sangat kagum kepada Dersu karena selain sakti ternyata dirinya juga berhati mulia, rela menyediakan kayu bakar dan makanan untuk orang yang mungkin tidak akan pernah ditemuinya. Dikarenakan kala itu hujan turun begitu deras, lantas mereka pun beristirahat dahulu di gubuk yang mereka temukan di perjalanan. Walaupun saat itu hujan masih turun, akan tetapi Dersu mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Karena menurut Dersu, jika burung sudah berkicau itu tandanya hujan akan berhenti. Meskipun awalnya mereka enggan, namun akhirnya mereka menurut sebab apa yang dikatakan Dersu itu selalu benar. Sorenya Dersu mengatakan kepada Kapten Arsinep bahwa matahari dan bulan itu adalah orang yang sangat penting, sebab jika matahari dan bulan tidak ada maka semua manusia akan mati karena tidak ada kehidupan. Sambil beristirahat di sana, Dersu memberitahukan kepada mereka bahwa api, air, dan angin itu adalah 3 orang yang sangat perkasa, sebab jika sudah mengamuk itu sangat mengerikan. Mendengar itu mereka pun menertawakannya disebabkan Dersu menganggap api, air, dan angin itu adalah orang. Послушать тебя, кругом у тебя тайга много дней горит. В этот день выпал первый снег. Di mana hari itu tepatnya hari pertama musim salju. Sebelum pergi di sana, Oliantep beserta yang lainnya latihan dahulu menembak botol yang digantung ke dahan pohon. Akan tetapi setelah semuanya mencoba, tidak ada seorang pun dari mereka yang berhasil menembak botol tersebut, termasuk Oliantep sendiri. Lalu di sana mereka pun menyuruh Dersu agar menembak botol tersebut. Dersu mengatakan bahwa dirinya tidak akan menembak botolnya, melainkan akan menembak talinya. Awalnya mereka semua meremehkan kemampuan Dersu, namun selepas melihat tembakan Dersu mengenai sasaran, di sini mereka menjadi kagum kepada Dersu. Kemudian saat itu Kapten Arsinep pun mengajak mereka melanjutkan perjalanan. Приступаем. Malamnya Kapten Arsinep menemukan Dersu tidak ada berkumpul bersama mereka. Lantas beliau pun menanyakan kepada Oliantep. Oliantep mengatakan bahwa tadi Dersu mengambil jatah vodkanya lalu pergi, dan sekarang dirinya sedang duduk di pinggir sungai menghadap dudukan sambil bernyanyi seperti orang yang tidak waras. Kelihatannya Dersu mabuk akibat kebanyakan minum vodka. Mengetahui itu, kemudian Kapten Arsinep pun pergi menghampiri Dersu. Sesampainya di sana, benar saja beliau menemukan Dersu sedang duduk di depan dudukan sambil bernyanyi. Melihat itu, beliau pun tidak langsung menghampirinya karena takut mengganggu kesenangan Dersu. Setelah Dersu selesai bernyanyi dan membakar kayu yang ada di tangannya, lalu Kapten Arsinep pun menghampirinya. Kemudian di sana Dersu mengatakan bahwa tadi malam dirinya bermimpi buruk, yakni melihat sebuah keluarga yang tinggal di hutan tersebut gubuknya rubuh, menjadikan mereka kedinginan dan tidak memiliki makanan. Jadi Dersu bernyanyi sambil membakar vodka dan kayu itu bukan karena dirinya mabuk, melainkan sedang berdoa agar Tuhan kepercayaannya memberikan rezeki kepada keluarga tersebut sehingga mereka tidak kelaparan. Все им давай. Keesokannya setibanya di dekat sungai, di sana Dersu menemukan bekas tempat beristirahat manusia. Dersu mengatakan bahwa orang itu tidak tidur di malam hari karena dirinya tidak menemukan ada bekas api dudukan di sana. Dan dari bekas pijakannya kelihatannya orang tersebut adalah orang tua, sebab jika anak muda pasti bekas pijakannya tidak seperti itu. Всегда наступай пятку. Beberapa hari kemudian mereka pun bertemu dengan pria tua yang diceritakan oleh Dersu tersebut. Melihat itu lantas Kapten Arsinep pun memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut. Setelah melihat wajahnya, Dersu yang memiliki kesaktian pun langsung mengetahui asal-usul pria tua itu. Lalu dirinya pun memberitahukannya hal tersebut kepada Kapten Arsinep bahwa pria tua itu bernama Li Sumping asal Tianjin, yang mana dulunya Li ini memiliki seorang istri. Akan tetapi sialnya istrinya malah dicuri oleh saudaranya sendiri. Karena hal itu akhirnya Li kabur ke tempat tersebut dan memutuskan untuk tinggal di sana hingga tua. Mendengar itu Kapten Arsinep merasa kasihan, kemudian beliau pun memberikan makanan dan minuman kepada Li. Kasihan sekali ya nasibnya si Abah Li ini, sungguh mengenaskan sekali.
Malamnya Kapten Arsinep berniat mau mengajak Li Siduru, tetapi Dersu melarang karena menurut penglihatan Dersu, Abah Li itu sedang asik menghayalkan tempat-tempat yang sangat indah bersama mantan istrinya. Много-много думай. Paginya Abah Li memutuskan untuk pulang disebabkan dirinya ingin meninggal di tempat kelahirannya. Sebelum pergi, Li tidak lupa berpamitan kepada Kapten Arsinep karena beliau adalah orang yang sangat baik yang telah memberinya makanan. Melihat Abah Li hendak pulang, di sana Dersu memberikan tongkat agar Abah Li tidak kesusahan berjalan. Dikarenakan sekarang daerah yang harus dilewatinya adalah danau, lalu saat itu Kapten Arsinep pun menyuruh sebagian besar bawahannya agar pergi dengan kuda menuju Sernikovka, sementara beliau Olientep, Dersu, dan Krusi pergi menuju danau Khanka menggunakan sampan. Направился к озеру на плоскодонке. Sesampainya di suatu tempat di sana, Kapten Arsinep menyuruh Olientep dan Krusi agar mendirikan kemah di tempat tersebut, sedangkan beliau sendiri dan Dersu pergi menuju danau Khanka. Setibanya di sana, mereka berdua pun menatap danau yang beku tersebut dengan penuh waas. Над ледяным простором озера Namun ketika mereka sedang asik-asiknya menatap danau tersebut, tiba-tiba badai salju datang. Melihat itu, mereka pun langsung bergegas pergi menuju kemah. Tetapi selepas jauh berjalan di sini, Kapten Arsinep dan Dersu menemukan diri mereka tersesat disebabkan jejak kaki mereka ketika pertama datang ke tempat tersebut sudah tertutup salju. Melihat kenyataan itu, Kapten Arsinep pun mencoba menggunakan kompasnya, namun karena cuacanya buruk, kompasnya tidak bekerja dengan baik, menjadikan mereka semakin tersesat. Капитан, наша дорога теряет. Kemudian di sana Dersu memberitahukan bahwa sekarang matahari sudah hampir tenggelam. Jika mereka tidak segera keluar dari tempat tersebut, pastinya mereka akan mati kedinginan. Mengingat ketika malam tiba di tempat tersebut, badainya sangat mematikan. Mengetahui itu, lantas Kapten Arsinep pun menembakkan senapannya untuk meminta bantuan kepada bawahannya. Namun setelah beberapa saat menunggu, Olientep dan Krusi tidak juga datang. Sepertinya mereka tidak mendengar isyarat tersebut. Karena hal itu, akhirnya Kapten Arsinep memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut. Ночевать здесь, Дерсу. Дальше идти опасно. Dersu mengatakan kalau demikian maka mereka harus bekerja dengan cepat memotong rumput sebanyak-banyaknya agar mereka tidak mati kedinginan. Walaupun tidak mengetahui untuk apa tujuannya, tetapi kala itu Kapten Arsinep menuruti perkataan Dersu tersebut karena beliau tahu bahwa Dersu ini adalah orang yang sangat berpengalaman dalam situasi semacam itu. Terlihat saat itu matahari sudah semakin tenggelam, sementara mereka belum mendapatkan rumput yang cukup banyak. Bahkan akhirnya badai yang ditakutkan Dersu pun datang. Melihat itu, lantas Dersu pun menyuruh Kapten Arsinep agar menahan rumput yang mereka kumpulkan, sedangkan dirinya mengambil senapan dan peralatan yang selalu dibawanya, kemudian menyimpannya di atas rumput tersebut. Dan saat Kapten Arsinep kembali mengambil rumput di sini, beliau jatuh pingsan karena sudah sangat kelelahan. Kemudian kala itu Dersu pun berusaha secepat mungkin menyelesaikan pekerjaannya, lalu membawa beliau masuk ke dalam tempat tinggal sederhana yang dibuatnya tersebut. Paginya Dersu membangunkan Kapten Arsinep. Melihat kenyataan itu, di sini beliau baru sadar ternyata Dersu menyuruh mengumpulkan rumput itu untuk membuat tempat tinggal. Lalu kala itu Kapten Arsinep pun mengucapkan terima kasih disebabkan Dersu sudah menyelamatkan nyawanya. Dersu mengatakan bahwa Kapten Arsinep tidak perlu berterima kasih karena beliau juga ikut bekerja membangun tempat tinggal sederhana tersebut. Вместе хотим, вместе работаем. Спасибо не надо. Tak lama Olientep dan Krusi datang menghampiri mereka. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun sekarang perjalanan mereka sangat sulit karena daerah yang harus mereka jelajahinya adalah tundra yang beku. Пошли, пошли. Entah sudah berapa minggu kala itu mereka berjalan menjelajahi tundra yang beku tersebut hingga akhirnya perbekalan mereka pun habis. Beruntungnya dalam perjalanan pulang, Dersu menemukan orang Udegi sedang membakar ikan. Kemudian orang tersebut membawa mereka ke tempat tinggalnya, lalu memberi mereka bakar ikan yang sangat banyak, menjadikan mereka yang sedang kelaparan betengku kurubukan tikamari pun merasa bahagia. Sesudah merasa kenyang di sana, Dersu menanyakan kepada Kapten Arsinep bahwa besok beliau dan kedua bawahannya akan pergi kemana.
Kapten Arsinep menjawab bahwa besok beliau, Olientep, dan Krusi akan pergi ke Sernikovka untuk menemui bawahannya yang sudah menunggu di tempat tersebut. Kemudian dari sana beliau akan naik kereta menuju Vladivostok. Lalu saat itu beliau pun mengajak Dersu untuk ikut bersamanya ke kota. Namun Dersu menolak karena jika ikut ke kota dirinya tidak akan bisa berburu. Моя не могу. Kapten Arsinep mengatakan kalau Dersu tidak mau ikut ke kota maka setidaknya Dersu harus ikut bersama beliau sampai ke stasiun. Karena di sana beliau bisa mencarikan makanan dan juga uang untuk Dersu. Dersu menjawab jika Kapten Arsinep mau memberinya makanan dirinya akan menerimanya. Namun jika uang dirinya tidak bisa menerima sebab dirinya bukanlah orang yang baik. Akan tetapi jika Kapten Arsinep tidak keberatan dirinya ingin sejumlah peluru untuk berburu tupai. Dengan penuh kebahagiaan lalu saat itu beliau pun memberikan seluruh pelurunya yang tersisa untuk Dersu. Seluruh pelurunya ini mah harus merokok sampurna kretek dulu sehisap mah aji. Lanjut. Алентьев, отдай все, что у нас осталось. Dengan nada sedih di sana Dersu mengatakan bahwa besok dirinya akan berjalan sendirian menuju ke tempat-tempat yang terkenal banyak tupainya. Mendengar itu Kapten Arsinep beserta kedua bawahannya merasa kasihan mengingat Dersu sudah tua. Ditakutkannya Dersu meninggal di tengah hutan tanpa ada yang mengetahui. Namun di sini mereka juga tidak bisa mencegah keinginan si Abah Dersu tersebut. Keesokan harinya setibanya di rel kereta mereka pun mengucapkan terima kasih karena Dersu sudah membantu ekspedisi mereka. Sebelum pergi di sana Kapten Arsinep mendoakan Dersu agar Dersu selalu berada dalam lindungan Sang Pencipta. Usai Dersu pergi, sambil berjalan Kapten Arsinep mengatakan kepada Olientep dan Krusi bahwa selama hidupnya beliau belum pernah menemukan orang sebaik Dersu yang berhati mulia. Olientep menjawab ya dirinya juga belum pernah menemukannya sebab orang seperti Dersu itu sangatlah langka ditemukan di muka bumi ini. Я таких еще не встречал. 5 tahun kemudian, Kapten Arsinep kembali melakukan ekspedisi ke wilayah Ussuri untuk memetakan daerah-daerah yang belum sempat dipetakan 5 tahun lalu. Dan ekspedisi kali ini beliau membawa jumlah pasukan yang lebih banyak daripada sebelumnya. Dalam perjalanan setiap harinya beliau selalu berharap untuk bertemu lagi dengan teman lamanya yakni si Abah Dersu. Namun setelah 3 bulan menjelajah hutan dan selesai memetakannya, Kapten Arsinep tidak juga bertemu kembali dengan Dersu, di mana kenyataan itu membuat beliau semakin merindukannya sebab jika ada Dersu, beliau akan bisa menjangkau lebih luas lagi wilayah tersebut. Где ты, Дерсу? Suatu hari ketika sedang beristirahat, seorang bawahannya yang bernama Turtigin melaporkan bahwa saat mencari kayu dirinya bertemu dengan seorang pemburu, yang mana pemburu tersebut menanyakan tentang ekspedisi mereka dan pemimpinnya. Mendengar itu Kapten Arsinep yang awalnya tidak menanggapi laporan tersebut pun langsung bangkit dan balik bertanya apakah Turtigin memberitahukannya kepada si pemburu itu siapa pemimpin mereka. Turtigin menjawab tidak, karena ditakutkannya pemburu tersebut adalah orang jahat. Kapten Arsinep yang merasa yakin bahwa pemburu tersebut adalah Dersu. Spontan kala itu juga beliau pun langsung pergi menuju tempat di mana Turtigin bertemu dengan pemburu tersebut. Ternyata firasatnya memang benar. Setibanya di sana Kapten Arsinep melihat Dersu sedang berjalan dengan pakaian seperti dahulu ketika mereka bertemu. Melihat itu dengan penuh kebahagiaan beliau pun langsung memanggilnya. Kemudian mereka pun saling berpelukan melepaskan kerinduannya masing-masing mengingat sudah 5 tahun mereka tidak bertemu. Не постарел. Malamnya Kapten Arsinep menanyakan kemana saja kamu selama ini. Dersu menjawab bahwa selama ini dirinya pergi berburu dan mendapatkan tupai yang sangat banyak sehingga dirinya mempunyai banyak uang, yang mana uangnya Dersu simpan di tukang penjual vodka. Namun sialnya orang tersebut sekarang menghilang membawa kabur uangnya. Mendengar itu di sini Kapten Arsinep merasa sedih, hatinya ngarak kacak sekaligus emosi kepada penjual vodka tersebut yang sudah tega menipu orang sebaik Dersu. Kasihan ya si Abah Dersu ini. Ada.
Keesokan harinya mereka berjalan melewati hutan yang berkabut, akan tetapi keadaan tersebut tidak membuat Kapten Arsinep merasa khawatir disebabkan Dersu ada bersama mereka. Di tengah perjalanan, Kapten Arsinep mengajak Dersu berhenti karena bawahannya ketinggalan jauh di belakang, disebabkan udara di hutan tersebut sangatlah dingin. Lantas kala itu Dersu pun mengambil pipahnya untuk merokok sampurna kretek kesukaannya. Namun ternyata pipahnya tidak ada. Dersu mengungkapkan bahwa pipahnya pasti jatuh di sekitar tempat tersebut. Lalu saat itu dirinya pun mencari pipahnya tersebut sambil kuku lutus dengan mengatakan bahwa sekarang dirinya sudah semakin tua dan pikun. Или старый стал, голова худой стал. Saat sedang mencari pipahnya di sana, Dersu menemukan jejak kaki harimau. Kemudian dirinya pun memberitahukannya hal tersebut kepada Kapten Arsinep bahwa mereka diikuti oleh seekor harimau. Dan ketika mereka sedang bersiap-siap untuk menyambut kedatangan harimau tersebut, Turtigin beserta yang lainnya datang. Lalu di sana Turtigin memberikan pipah Dersu yang ketinggalan di tempat peristirahatannya. Дерсу, это твоя трубка? Melihat tingkah laku Dersu dan atasannya semacam itu, lantas Turtigin pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kapten Arsinep menjawab bahwa di sana ada seekor harimau yang mengikuti mereka. Mengetahui itu spontan, Turtigin pun langsung memberitahukannya kepada yang lain agar mereka waspada, dikarenakan harimau tersebut tidak juga menampakkan diri. Kemudian Dersu pun berteriak memarahi harimau tersebut dengan mengatakan kenapa dirinya mengikuti mereka padahal mereka berjalan melewat ke hutan tersebut tidak mengganggu dirinya sedikit pun. Дорогу ходи, тебе мешай нету. Selepas melewati hutan yang berkabut di sana, mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan karena jalannya tertutup oleh batang-batang pohon. Dersu memberitahukan bahwa batang-batang pohon tersebut memang sengaja ditumpuk oleh pemburu dengan tujuan agar nanti hewan yang hendak minum ke sungai tersebut memutari dahulu batang-batang pohon itu hingga akhirnya jatuh ke lubang yang telah mereka persiapkan. Mengetahui itu kemudian Kapten Arsinep pun menyuruh sebagian bawahannya agar ikut bersama beliau untuk memeriksa setiap lubang yang ada di tempat tersebut. Несколько человек за мной. Осторожно. Terlihat di sana dari salah satu lubang Dersu menemukan seekor rusa yang terjebak. Lalu Kapten Arsinep pun menangkap rusa tersebut dan melepaskannya. Sementara dari lubang yang lain bawahannya melaporkan bahwa mereka menemukan seekor kelinci dan rusa yang sudah mati. Mendengar laporan tersebut, Dersu mengatakan bahwa itu adalah perbuatan pemburu Cina yang jahat, sebab membunuh binatang tanpa memanfaatkannya itu adalah perbuatan yang buruk. Звери зря убивать худо. Di mana siang itu ketika mereka sedang enak-enak makan, tiba-tiba di sana mereka mendengar suara tembakan, menjadikan mereka langsung bangkit dan mengambil senjata. Tak lama Dersu datang menghampiri mereka sambil haheho. Dersu mengatakan bahwa dirinya habis baku tembak dengan bandit Cina dan mereka jumlahnya ada 8 orang. Mendengar itu Kapten Arsinep beserta anak buahnya pun langsung pergi menuju tempat di mana Dersu melihat para bandit Cina tersebut berkumpul. Setibanya di sana sialnya para bandit Cina itu sudah kabur. Dengan penuh emosi Dersu memberitahukan kepada Kapten Arsinep bahwa para bandit Cina tersebut sangatlah jahat, yang mana perbuatannya suka mencuri uang, menculik wanita dan membunuh suaminya. Kemudian di sana mereka pun memberikan barang-barang yang ditemukannya di tempat tersebut kepada Dersu. Setelah dilihat, Dersu mengatakan bahwa para bandit Cina itu sudah mencuri 3 perempuan dari kampung terdekat dan dirinya tidak mengetahui entah apa yang mereka lakukan kepada suaminya. Мужики куда дели? Моя не понимать. Dersu yang matanya tajam di sana dirinya menemukan jejak kaki yang mencurigakan. Lalu kala itu dirinya pun menelusuri jejak kaki tersebut diikuti oleh yang lain. Ketika sedang menelusuri jejak itu, terlihat di sana ada salah seorang bawahan Kapten Arsinep yang pergi ke sungai untuk minum. Dan saat melihat ke belakang tanpa disangka di sana dirinya menemukan 3 orang pria diikat dalam keadaan yang sudah sangat lemah. Yang pastinya itu tak lain adalah perbuatan para bandit Cina yang biadab. Melihat itu spontan dirinya pun langsung memberitahukannya kepada yang lain. Kemudian mereka pun membawa ketiga pria tersebut ke tempat para bandit Cina itu beristirahat. Yang mana di sana Dersu mengatakan kepada mereka beruntung saja kita keburu menemukan ketiga pria tersebut. Jika tidak pastinya ketiga pria itu akan mati. Mendengar itu semua bawahan Kapten Arsinep merasa geram kepada para bandit Cina tersebut dan ingin membunuhnya. Tak lama setelah itu ketua kampung beserta penduduknya datang menghampiri mereka. Dan ternyata Dersu sangat mengenali ketua kampung tersebut bahwa dia adalah Cheng Pao. Kemudian Cheng Pao pun memberitahukan kepada Kapten Arsinep bahwa mereka sedang memburu para bandit Cina biadab yang sudah menculik 3 istri dari kampungnya. Меня зовут Джан Бао. Мы боремся с хунхузами.
Арсеньев. Lalu di sana Cheng Pao meminta agar Dersu merawat dahulu ketiga pria tersebut, sementara dirinya beserta penduduk akan kembali melanjutkan memburu para bandit Cina itu. Melihat Cheng Pao hendak pergi spontan, Kapten Arsinep yang ikut kesal kepada para bandit Cina itu pun langsung menyiapkan semua bawahannya untuk membantu Cheng Pao. Akan tetapi Cheng Pao menolak karena dirinya juga sudah banyak membawa penduduk yang bersenjata. Di sisi lain jumlah para banditnya juga hanya 8 orang, jadi mereka pasti akan bisa menanganinya. Бандитов не более 10. Мы и сами справимся. Keesokan harinya Kapten Arsinep, Dersu dan sebagian bawahannya mencoba menyeberangi sungai yang lumayan besar tersebut menggunakan rakit. Sementara sisanya, Kapten Arsinep menyuruh mereka mencari arungan dan menyeberang dengan kuda. Selepas yang lain turun, Kapten Arsinep dan Dersu yang kala itu masih berada di atas rakit mereka berdua paling terbawa arus disebabkan seorang bawahannya yang menahan rakitnya dijengkang. Melihat itu spontan Turtigin pun menyuruh mereka agar mengikutinya. По берегу! По берегу беги! Disebabkan keadaan sungai itu semakin berbahaya, lantas di sana Dersu pun mendorong Kapten Arsinep dan menyuruhnya agar berenang ke pinggir sungai. Sementara Dersu sendiri, dirinya tidak langsung aja karena tidak bisa berenang. Dan sebelum rakitnya sampai ke aliran yang berbahaya, di sana dengan cepatnya Dersu ngajol ke tunggul pohon yang ada di tengah sungai tersebut. Kemudian saat itu Dersu pun ngajerowok menyuruh mereka menebang pohon dan mengikat batangnya. Mendengar itu mereka pun langsung bekerja dengan cepat agar Dersu terselamatkan. Setelah pohon tersebut roboh, mereka pun mengarahkan pohon tersebut kepada Dersu hingga akhirnya Dersu pun bisa menepi, membuat mereka benar-benar merasa bahagia. Лето кончай, капитан! Paginya sebelum pergi Turtigin, Kapten Arsinep beserta yang lainnya berfoto dahulu dengan Dersu untuk kenang-kenangan, mengingat Dersu ini sangat besar jasanya kepada mereka. Sebab seandainya mereka tidak bertemu dengan Dersu, pastinya mereka akan kesulitan menjelajahi wilayah tersebut. Dalam perjalanan Dersu menemukan bahwa mereka diikuti oleh seekor harimau dewasa. Lalu kala itu dirinya pun berjalan ke depan dan menakut-nakuti harimau tersebut dengan mengatakan jika dia tidak pergi maka para prajurit akan menembaknya. Солдат, ружье стрелять! Уходи! Namun sialnya usaha Dersu menakut-nakuti harimau tersebut sia-sia. Terlihat di sana harimau itu malah nyerenteng mendekati dirinya dan Kapten Arsinep, menjadikan Dersu dengan setengah sadar menembakkan senjatanya ke arah harimau tersebut hingga dia terluka. Setelah harimau itu kabur, di sini Dersu menangis ketakutan, disebabkan menurut kepercayaan yang dianutnya barang siapa yang ingin aman hidup di hutan maka dia jangan sekali-kali berani membunuh harimau, karena itu akan membuat dewa hutan yang bernama Kangak murka dan akan mengirim harimau lain untuk membunuh orang tersebut. Конька сделает. Другую амбо посылай. Твоя ломай! Люди, женщин! Semenjak kejadian itu Dersu berubah menjadi pemurung dan mudah marah. Seperti halnya saat mereka sedang makan, ada salah seorang bawahan Kapten Arsinep yang membuang dagingnya ke api dudukan. Dan di sana Dersu memarahinya dengan habis-habisan. Melihat itu mereka tidak balik memarahi Dersu. Akan tetapi mereka malah merasa sedih karena sekarang Dersu sudah berubah tidak seperti Dersu yang dulu mereka kenal. Рона, приходи! Мышь, приходи! Malamnya Turtigin yang sangat menyayangi Dersu dirinya keluar dan mencoba menghibur agar Dersu tidak terus-terusan melamun. Namun usaha Turtigin sia-sia dikarenakan Dersu tetap diam, bahkan dirinya tidak mengeluarkan sepatah kata pun, menjadikan Turtigin akhirnya kembali masuk ke tempat tidurnya. Beberapa hari kemudian saat memasuki musim salju, Kapten Arsinep menyuruh sebagian bawahannya agar pergi dengan kuda menuju Teluk Wolga. Sementara beliau, Dersu dan sebagiannya lagi kembali meneruskan perjalanan. Di tengah perjalanan Dersu mengungkapkan bahwa dirinya mencium bau babi hutan. Dan benar saja di sana ada seekor babi hutan. Lalu saat itu Kapten Arsinep pun menembak babi hutan tersebut. Akan tetapi tembakan beliau meleset disebabkan babi hutannya kabur. Kemudian di sana beliau pun menanyakan kenapa Dersu tidak ikut menembaknya. Dersu menjawab bahwa dirinya tidak melihat babi hutan tersebut karena hidungnya lebih tajam daripada matanya. Видите, глаза!
Selang beberapa saat di sana Kapten Arsinep menemukan seekor rusa sedang mencari makanan di bawah pohon. Lalu beliau pun memberitahukannya hal itu kepada Dersu. Namun ternyata Dersu tidak melihat rusa tersebut. Kapten Arsinep mengatakan bahwa rusa itu ada di bawah pohon yang miring. Kemudian kala itu Dersu pun menembak rusa tersebut, akan tetapi tembakannya meleset. Dikarenakan penasaran lantas saat itu Dersu pun berniat mau menguji kemampuan menembaknya dengan menggantungkan sarung tangannya di pohon. Melihat itu Kapten Arsinep pun melarang, sebab semua penembak jitu juga ada melesetnya. Namun saat itu Dersu tidak menurut karena dirinya ingin mengetahui apa yang menjadikan tembakannya kini tidak mengenai sasaran. Setelah diuji di sini Dersu tidak menemukan ada bekas tembakan dirinya di sarung tangan tersebut, di mana hal itu membuat Dersu akhirnya sadar bahwa kini penglihatannya sudah berkurang akibat usianya yang sudah semakin tua. Sambil menangis di sana Dersu memberitahukan kepada Kapten Arsinep bahwa sekarang dirinya tidak bisa lagi tinggal di hutan karena sudah tidak bisa menembak. Kapten Arsinep mengatakan bahwa Dersu jangan merasa sedih, jika Dersu bersedia maka dirinya bisa tinggal di rumah beliau yang ada di Khabarovsk. Пойдем со мной в Хабаровск. Saat malam tahun baru Kapten Arsinep tidak bisa tidur karena malam itu sangat terasa aneh, tidak seperti biasanya. Dan ketika melihat keluar ternyata Dersu pun merasakan hal yang sama, terlihat dirinya juga tidak bisa tidur. Setelah kembali masuk di sana Kapten Arsinep melihat ada bayangan seekor harimau meloncat, membuat beliau langsung mengambil senjata dan bergegas keluar. Setibanya di sana beliau menemukan Dersu sedang membuang-buang kayu yang menyala ke sekelilingnya. Balelo aji. Dengan penuh ketakutan di sana Dersu mengatakan bahwa harimau tersebut adalah utusan Dewa Kanga untuk membunuhnya. Karena takut mati malam itu Dersu memutuskan untuk ikut bersama Kapten Arsinep ke kota dan tinggal di rumahnya. Mendengar itu Kapten Arsinep pun merasa bahagia. Пойдешь ко мне? Beberapa bulan sesudah tinggal di kota, istri Kapten Arsinep yang bernama Marni menyampaikan kepada suaminya bahwa Dersu kelihatannya tidak betah tinggal di kota. Kapten Arsinep menjawab mungkin Dersu belum terbiasa, namun lama-lama dirinya pasti akan betah. Kemudian saat itu beliau mengatakan kepada putranya yang bernama Popa bahwa Dersu itu adalah orang baik yang sudah menyelamatkan nyawanya beberapa kali. И я не раз был обязан ему жизнью. Malamnya ketika Marni hendak memberikan teh hangat, dirinya tidak menemukan Dersu berada di kamarnya, yang ternyata Dersu berada di kamar Popa dan sedang mengobrol. Melihat itu Marni dan Kapten Arsinep pun mengintipnya, yang mana dari luar saat itu mereka melihat Dersu memberikan sepasang taring beruang kepada Popa, menjadikan Popa merasa bahagia. Lalu di sana Popa menanyakan, apakah Dersu mempunyai kuku harimau? Dersu menjawab tidak, karena membunuh harimau itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Только игры убивать худо. Paginya saat Dersu mau pergi membersihkan senapannya, di depan pintu dirinya melihat istri Kapten Arsinep membeli air. Melihat itu Dersu pun menanyakan, kenapa Marni membeli air padahal di sungai juga air mas sangat banyak. Kemudian saat itu Dersu pun memarahi tukang air tersebut. Dan di sini tukang air itu tidak marah sebab dia juga tahu bahwa Dersu itu orang primitif. Твоя плохой люди. Usai tukang air itu pergi, di sana Marni menanyakan bahwa Dersu mau pergi kemana. Dersu menjawab dirinya mau menembakkan senapannya disebabkan larasnya kotor. Marni memberitahukan bahwa di kota itu tidak boleh menembakkan senapan karena sangat berbahaya bagi keselamatan orang lain. Опасно. Моя люди не стреляй. Sekembalinya ke kamar Kapten Arsinep yang saat itu hendak pergi bertugas, beliau menghampiri dahulu Dersu dan menanyakan keadaannya. Dersu mengungkapkan bahwa dirinya tidak betah tinggal di kamar. Jika Kapten Arsinep memperbolehkannya, Dersu ingin membuat gubuk di belakang rumahnya. Kapten Arsinep mengatakan bahwa di kota itu dilarang membuat gubuk karena merusak pemandangan. В городе это не положено. Моя совсем воздух не хватает. Suatu hari Marni memberitahukan kepada suaminya bahwa Dersu ditahan di kantor polisi karena dirinya menebang pohon yang ada di taman kota. Dan yang membuat Dersu melakukan hal tersebut disebabkan kemarin dirinya melihat Marni membeli kayu bakar. Menurut Dersu, kenapa kayu bakar saja harus dibeli? Mending menebang aja sendiri agar tidak mengeluarkan uang. Mengetahui itu Kapten Arsinep pun langsung bergegas pergi untuk membebaskannya.
Ya wajar sih kalau si Abah Dersu melakukan hal seperti itu kan. Si Abah Dersu hidup di hutan selama 40 tahun. Jadi ya ke kota ya pasti gak bisa beradaptasi lah. Oke, lanjut. Sesudah kejadian itu, Dersu meminta kepada Kapten Arsinep untuk kembali ke perbukitan disebabkan dirinya tidak bisa hidup di kota yang banyak larangannya. Dersu mengatakan bahwa Kapten Arsinep beserta anak dan istrinya adalah orang yang sangat baik dan dirinya memilih untuk kembali ke perbukitan itu bukanlah hal yang baik mengingat usianya sudah tua ditambah penglihatannya juga sudah berkurang. Akan tetapi mau bagaimana lagi karena dirinya tidak bisa tinggal di kota. Mendengar itu Kapten Arsinep tidak menjawab dan langsung pergi. Tak lama beliau kembali sambil membawa senapan. Kapten Arsinep mengatakan jika memang itu pilihan Dersu beliau tidak akan bisa melarang. Namun terimalah senapan tersebut sebagai hadiah. Yang mana senapan itu adalah senapan keluaran paling terbaru yang mudah untuk membidik. Jadi walaupun penglihatan Dersu berkurang, tembakannya tidak akan meleset. Beberapa hari setelah Dersu pergi, Kapten Arsinep menerima telegram dari kantor polisi stasiun kereta Korvops Kalila bahwa mereka menemukan seorang mayat Goldie yang tidak memiliki identitas apapun selain daripada kartu ucapan dari beliau. Dan mereka meminta agar Kapten Arsinep datang untuk mengidentifikasi mayat tersebut. Mengetahui itu, beliau pun langsung bergegas pergi menuju tempat tersebut. Setibanya di sana, Kapten Arsinep menemukan bahwa mayat tersebut adalah Dersu. Tentunya kenyataan itu membuat beliau merasa sedih, sekaligus menyesal karena sudah mengizinkan Dersu pergi dari rumahnya. Seandainya kala itu beliau tahu bahwa Dersu akan meninggal seperti itu, pastinya beliau tidak akan mengizinkan Dersu untuk pergi. Lalu di sana seorang polisi yang menangani mayat Dersu menanyakan apakah Tuan mengenal orang tersebut. Kapten Arsinep menjawab bahwa dia itu adalah teman baiknya yang bernama Dersu dan pekerjaannya dia berburu. Polisi itu mengungkapkan jika Dersu seorang pemburu, kenapa dirinya tidak menemukan ada senapan di tangannya. Kapten Arsinep mengatakan itu tidak mungkin sebab ketika Dersu pergi dirinya membawa senapan model terbaru pemberiannya. Ну, было быть. Винтовка новейшего образца. Disebabkan dirinya tidak menemukan apapun dari tangan Dersu selain kartu ucapan dari Kapten Arsinep, akhirnya polisi itu pun berspekulasi bahwa Dersu mungkin telah dibunuh oleh penjahat dan direbus senjatanya. Aduh, kasihan sekali ya nasib si Abah Dersu akhir hayatnya seperti itu. Padahal si Abah Dersu teh orang baik ya. Kita juga nggak tahu kalian. Cuet. Selepas Dersu selesai dikuburkan, di sana Kapten Arsinep menemukan tongkat legend Dersu yang selalu dibawanya. Kemudian beliau pun menancapkan tongkat legend Dersu tersebut di atas kuburannya. Sebelum pergi beliau tunduk menghadap makam sambil berdoa kepada Sang Pencipta agar Dersu dimasukkan ke dalam surga mengingat Dersu adalah orang baik yang berhati mulia. Tamat ending yang sangat mengabah Dersukan. Menurut saya film ini adalah film yang sangat bagus karena ceritanya benar-benar sangat menarik dan banyak sekali nilai kemanusiaannya. Dan pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini adalah bahwa menilai orang itu jangan dari fisiknya. Sebab orang yang fisiknya sempurna itu belum tentu hatinya mulia seperti si Abah Dersu. Jangan lupa follow IG saya, linknya ada di deskripsi. Oke, saya Boy, pamit dari ruang dengar Anda. Salam kopi oplet jeung rokok sampurna kretek. Aduh, capek kan, lanjut.